Agenda Kongres Sunda itu adalah satu, mengembalikan nama provinsi menjadi Provinsi Sunda dan kesukubangsaan. Itu merupakan genuine nasionalisme yang murni. Oh, di BPUPKI itu ada perdebatan tentang bentuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini ketemu saya Arman Suryanata Sujana di channel Ayo Waek, channel yang membahas problematika sosial dan politik di Indonesia. Episode ini saya bersama Kang Andri Kanta Prawira. Beliau adalah seorang aktivis sosial politik dari Kota Bandung. Kebetulan juga beliau salah seorang inisiator dan ketua steering committee dari Kongres Sunda yang akan diadakan pada akhir tahun ini, insya Allah. Baiklah Kang Andri, boleh dong ceritakan latar belakang tujuan diadakannya Kongres Sunda tersebut, apa substansi dan impact-nya nanti terhadap keindonesiaan, begitu Kang? Ya, sebenarnya dari kaum muda pergerakan kesundaan ini sudah ada ide tentang ingin dilakukannya sebuah konsolidasi sosial politik di Sunda, di Tatar Sunda. Dulu ketika kita Paguyuban Sundawani bertemu dengan Ketua DPR RI, Kang Ade Komarudin. Kang Ade Komarudin itu juga menggagas tentang perlunya Kongres Rakyat Pasundan. Kongres Rakyat Pasundan. Kang Ade sakit, kebetulan berkembang kembali tentang ada ide dari seorang jawara namanya Kang Diki Suwanda untuk dilakukannya namanya Kongres Bangsa Sunda. Ini diksi yang diambil itu sangat luar biasa gitu, karena dia mengambil diksi Kongres Bangsa Sunda. Akhirnya kami panitia berkonsultasi dengan Pak Didi Turmuji di Paguyuban Pasundan sebagai organisasi paling tua yang masih ada. Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan paling pertama saja sudah tidak ada di kirinya, tapi Paguyuban Pasundan sudah ke 107 sekarang. Jadi etika anak muda tentu harus berkonsultasi dengan orang tua. Nah, dalam konsultasi itu terjadi dialogis karena pemahaman tentang bangsa itu seakan-akan menghilangkan keindonesiaan. Maka atas nasihat orang tua dan lain-lain tong bahasa Sunda atau bisa piramian ya akhirnya tidak enak juga pakai Kongres Suku Bangsa Sunda. Akhirnya kita ambil diksi yang lebih soft, lebih ini sebagai Kongres Sunda saja, yang tadinya mau diselenggarakan secara cepat karena konsultasi itu dilakukan sekitar bulan September 2019. Tapi kan dinamika melakukan kongres, konsolidasi, komunikasi, yang lain-lainnya susah. Walaupun secara real kita sudah mendapatkan komunikasi yang baik dari jejaring kaum muda, Angkatan Muda Siliwangi, Kang Nuri, Kang Uli, terus dari link Daya Mahasiswa Sunda kan gitu ya, dari link Gerakan Pilihan Sunda dan macam-macam. Nah, ini sebenarnya cikal bakal awalnya gitu. Nah, cikal bakal awal ini terus digulirkan. Beberapa kali digulirkan, kita mengadakan perembukan. Kira-kira agendanya apa? Kongres Sunda itu. Waktu itu kita di Unpad sedang ada diskusi Dewan Kebudayaan Jawa Barat, Pak Kang Ganjar Kurnia. Tong lomba-lomba ting agenda senang. Sesuai agenda Kongres Sunda itu adalah satu, mengembalikan nama provinsi menjadi Provinsi Sunda
Tatar Sunda atau Pasundan. Waktu itu DKJB menginisiasi ide daripada Kang Adi Esa sebagai panitia pembentukan pengembalian nama provinsi ya. Kita berpikir, panitia berpikir, SCOC berpikir, akhirnya kita memutuskan 3 agenda. Satu adalah merumuskan adag-adag tantungan atau jati diri Sunda. Kedua, kita akan membahas Sunda, Sarakan, dan negara. Ketiga adalah mengembalikan nama provinsi menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Dan waktu itu kita juga rembuk dengan para pakar. Kita sebenarnya ada ide keempat. Ide keempat itu adalah menyetujui perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Tapi ide tersebut dipotong atau tidak disetujui oleh Kang Dr. Indra Perwira. Dia bilang, janganlah ikut urusan suku bangsa lain. Belum tentu orang Kalimantan, orang Dayak, orang Melayu sana menyetujui, karena di sana ternyata menurut informasi Kang Indra masih ada pergulatan tentang pro kontra tentang terutama hak agraria dan posisi indigenous people, orang asli Dayak, Melayu dan lain-lain dalam posisi nanti di ibu kota yang baru itu. Sehingga kami memutuskan kebijakan para pakar itu, Kang Indra sebagai ahli tata negara, ya kita bilang ya sudah, kita hold saja walaupun kita merasa penting dan merasa untung kalau ibu kota itu pindah, gitu Kang Arman, kira-kira. Menarik juga nih diksi tadi, saya juga terkejut nih, nggak tahu ya, tiba-tiba ada yang menurut saya sangat berani, Kongres Suku Bangsa Sunda. Kongres Bangsa Sunda. Kongres Bangsa Sunda ya, tanpa suku, sorry. Kemudian terakhir tadi Kang Andri katanya mengenai dinamika pemilihan keempat tadi apa katanya Kang Andri? Mengembalikan menyetujui perpindahan ya ibu kota ke Kalimantan. Nah, kayaknya menarik nih, dua nih dilihat dari didiskusikan atau apa gitu ya, mengenai diksi bangsa Sunda, apa cukup ekstrim atau tidak nih ya. Nah, tapi biarkan itu jadi satu bahan diskusi yang sangat menarik gitu ya. Justru dengan kekuatan dengan kita bisa mengkonsolidasi berbagai suku yang di Indonesia ini kan sebetulnya hal yang menarik. Substansinya akan ke situ. Kedua, tentang perpindahan ibu kota, saya juga belum sampai di pikiran saya apa tujuannya gitu, Kang Andri. Ya, jelasin dong dua itu tuh, seru tuh, bisa jadi rame. Ya kan gitu ya. Sebenarnya saya sendiri ya lebih berpikir bahwa memang kita ini Sunda itu sebagai bangsa. Oke. Bangsa. Makanya waktu Sawala pertama Kongres Sunda yang dihadiri oleh Yudi Latif dan para mantan jenderal Sunda, yaitu ada mantan Kasat Pak Budiman, ada mantan Kasal Pak Ade Supandi, mantan Wakapolri ya Pak Nanan Soekarno, itu Kang Yudi Latif kan menjelaskan tentang apa namanya suku bangsa dalam keindonesiaan. Jadi suku bangsa itu, makanya kami ngambil judul pertama kongres ini Sawala Maya itu revitalisasi pelaksanaan tujuan bernegara. Dan Kang Yudi Latif sebagai penulis buku Negara Paripurna, seorang yang sangat paham tentang Pancasila dan disertasinya tentang pergerakan Islam. Dia menjelaskan ternyata suku bangsa itu adalah suku itu diambil dari terminologi Kitford Girls, terus diambil diksinya oleh Soekarno. Suku itu kan di kita ada, kalau di bahasa Sunda suku itu berarti kaki. Ya. Kalau di Jawa suku itu soko. Soko itu berarti pilar. Ya. Jadi suku bangsa itu adalah sebuah masyarakat yang tinggal di sebuah wilayah tertentu menjadi pilar. Ya, persatuan nasional itu pilar. Jadi ya sebenarnya kasarnya kita ini ada negara bangsa-bangsa, mengimajinasikan sebuah negara bangsa. Negaranya Indonesia, bangsanya juga Indonesia. Tapi itu imaji, tapi prinsipnya
ini negara terdiri dari berbagai bangsa-bangsa. Karena Indonesia sendiri secara real kan merupakan proses imajinasi pembentukan. Kebetulan kita punya faktor penguat dari segi bahasa sebagai bahasa persatuan. Nah, dalam konteks sosiologis baru, selalu kita mengatakan bahwa keindonesiaan itu harusnya melting itu membaur, mencair ya, mencair, membaur dan Cair, lain-lain. ya. Tetapi ada juga pemikiran yang karena keindonesiaan itu adalah dari puncak-puncak budaya daerah, jadi budaya nasional itu kan budaya daerah. Ya. Jadi Kang Yudi Latif menyatakan tidak ada Indonesia tanpa ada suku bangsa Sunda. Ada. Jadi keindonesiaan, jadi etnonasionalisme itu, nasionalisme kesukubangsaan itu merupakan genuine nasionalisme yang murni. Nah, kita selalu mentafsirkan bahwa kalau ada nasional kesukubangsaan itu menjadi sebuah perpecahan. Nah, dan ada tokoh yang bilang sebenarnya kalau kita ingin kemurnian nasionalisme kita dari pergaulan yang harmonis, Indonesia kan Kang Yudi Latif mengatakan Indonesia adalah botol baru dari anggur lama. Karena kan Nusantara, Tatar Sunda, Sunda lain itu kan proses sejarah yang panjang. Ya. Dan mereka sudah berhubungan beranak pinak, hubungan kekeluargaan, hubungan perdagangan, hubungan lain-lain, dan Indonesia itu baru gitu. Tapi Sundaland, Tatar Sunda, Nusantara dan lain-lain itu adalah proses sosiologis antropologis kita yang panjang. Jadi jangan sampai botol baru ini menisbikan genuine daripada eksistensi kebangsaan bangsa-bangsa yang bergabung di dalam keindonesiaan itu. Itu yang dijelaskan Kang Yudi Latif pada Sawalamaya yang pertama. Oke. Asik nih. Saya tidak bisa membayangkan sebetulnya bagaimana orang-orang tua kita dulu bekerja keras mempersatukan berbagai macam suku bangsa ya Kang Andri ya. Capek lah pasti dengan segala subjektivitas pribadi, subjektivitas primordial gitu segala macam gitu ya. Nah, tentu nih banyak juga, banyak juga lah pasti. Termasuk saya pasti belum mengerti apa sih, bagaimana Indonesia ini menjadi satu kesatuan. Kan gini, Kang, sempat Indonesia ini menjadi Republik Indonesia Serikat, ya. Ada beberapa kerajaan yang kesultanan ya, atau kerajaan? Kerajaan dan kesultanan dan kerajaan. Iya, kesultanan dan kerajaan bergabung dalam satu kesepakatan di konferensi meja bundar ya, keputusannya diambil. Iya. Nah, dengan para kelompok yang lebih kepada kesatuan. Pasti ada federalis, ada apa istilahnya? Unitaris dan versus Unitaris versus federalis. Nah, ini gimana? Mudah-mudahan nih adik-adik atau teman-teman justru seumur saya juga udah umur 55 tahun nih buta sejarah nih Kang Andre. Kita ngerasa jadi orang Sunda aja kadang-kadang nafsu gitu kan ya. Tapi oke lah. Kang Andre bisa ceritakan mengenai proses pencairan antara unitaris dengan federalis. Ya itu kan makanya kadang-kadang sejarah kita ini kan bukan sejarah yang lengkap. Ya. Proses sosial politik yang berada di dalam perdebatan diskursus ini kadang-kadang tidak diajarkan. Malah di perguruan tinggi juga tidak diajarkan. Saya kan alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, Kang Andri Unpar ya? Saya Parahyangan. Ya. Parahyangan. Ya, itu kan ada beberapa buku lah pemikiran-pemikiran politik Indonesia macam-macam yang saya pelajari buku-buku dasar itu. Tetapi tidak menceritakan cerita tentang sejarah bernegara kita
diskursus-diskursus apa yang terjadi di PPK, di BPUPKI, di PPKI ya. Ya. Saya tidak sengaja kan ada buku-buku lama ya yang terbaca dari Kang Ocha, tiba-tiba saya kaget. Kok di BPUPKI itu ada perdebatan tentang bentuk negara. Nah, yang lucu itu kalau yang kita kenal kan selalu RIS itu berarti anti persatuan, anti kesatuan kan gitu ya. Oke. Nah, ternyata perdebatan itu ada di BPUPKI, yaitu tentang bentuk negara antara kelompok Supomo, Soekarno, dan Muhammad Hatta dan Otista. Oh, Nah, oke. tetapi minoritas orang Minang dan orang Sunda ini mengusulkan bentuk negara yang lain, dan bentuk negaranya ini bagus diksinya menurut saya. Oke. Karena sesuai dengan Pancasila sila ketiga, negara Persatuan Republik Indonesia. Tapi anehnya waktu di KMB itu bentuknya negaranya jadi Berubah, RIS. jadi RIS. Jadi sehingga sambungan narasi antara perdebatan BPUPKI dengan bentuk negara, apakah karena KMB itu dilaksanakan di Belanda, di Den Haag, sementara perdebatan kan di Jakarta ya. Jadi, nah Otista itu terakhir Kang Iip menyatakan di dalam bukunya Otto Iskandar Untold Story itu mengatakan bahwa Otista itu membelakangkan cita-cita. Jadi orang Sunda itu dengan tokohnya Otista menyatakan bahwa bentuk negara persatuan itu kami dalam proses politik negara kesatuan yang dipilih dalam bentuk nanti Undang-Undang Dasar 45 tentunya. Oke. Tetapi sebagai orang yang demokratis ya bukan berarti hilangnya itu, tapi kami membelakangkan cita-cita. Itu ucapan diplomatis daripada seorang Otto Iskandar Dinata ketika menerima keputusan daripada sidang BPUPKI itu. Inti masa sih mengembalikan nama provinsi aja jadi pertentangan, jadi rame. Ada kelompok-kelompok Illuminati, Primasori lain yang melakukan Gajah Mada Plan. Pajajaran sendiri sebagai negara itu kan terdiri dari katanya 150 negara. Membuktikan bahwa Pajajaran waktu itu juga berhasil menjadi salah satu negara yang paling kuat secara ekonomi kan.